Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan menggali lebih dalam sebuah gagasan yang ya mungkin kedengarannya simpel ya, tapi dampaknya itu loh luar biasa dalam hubungan kita, terutama nih sama anak-anak. Gagasan intinya, semua perilaku, apapun bentuknya, itu sebenarnya cara berkomunikasi. Sumber kita kali ini, bagian 6 dari bukunya psikoterapis Philippa Perry, The Book You Wish Your Parents Had Read. Judul bagiannya aja udah jelas banget. Perilaku. Semua perilaku adalah komunikasi. Jadi apa nih misi kita di pembahasan mendalam kali ini? Ya, kita pengen coba lihat lebih jauh dari sekedar tindakannya aja gitu. Entah itu rengekan, tantrum, atau ya sikap membangkang. Kita mau coba dengerin pesan sebenarnya. Bukan cuma ngasih label baik atau buruk, tapi benar-benar mencoba memahami. Betul sekali, karena kan sering kali ya anak-anak, bahkan remaja juga sih, mereka tuh belum punya alat lengkap buat ngungkapin apa yang dirasa atau dibutuhin pakai kata-kata. Jadi ya perilaku sulit itu jadinya semacam kode gitu. Tugas kita bukan menang debat, tapi mecahin kode itu, menerjemahkan pesan yang ya tersembunyi. Menarik. Kode ya? Oke. Mari kita mulai pecahin kodenya kalau gitu. Konsep utama dari Perry ini kan pergeseran cara pandang ya. Bukan lagi soal perilaku baik lawan buruk, tapi lebih ke gimana perilaku itu bikin kita ngerasa nyaman atau nggak nyaman. Nah, perilaku yang nggak nyaman itu sinyal penting. Tepat. Jadi pertanyaannya itu harusnya bukan gimana nih caranya biar rengekan ini berhenti cepat, tapi lebih ke ini rengekan artinya apa ya? Anak ini lagi coba bilang apa sih gitu. Terus gimana caranya saya bantu dia nyampein kebutuhannya dengan cara yang lebih enak buat kita berdua. Ini ngubah banget loh dinamikanya dari konflik jadi kayak investigasi bareng. Perry punya cerita soal putrinya kan, si Flo, yang umur 3 tahun itu, tiba-tiba duduk aja di trotoar pas pulang belanja. Insting awal Perry kan kesal ya, aduh rencananya jadi berantakan nih. Ternyata Flo cuma lagi istirahat, nontonin semut. Terus ada orang tua nyeletuk, wah dia menang ya. Nah, komentar ini kan nusuk tapi penting ya. Itu ngunjukin jebakan menang kalah yang sering banget kita pakai tanpa sadar pas interaksi sama anak. Kalau kita selalu pengen menang, pengen ngontrol, kita tuh secara nggak langsung ngajarin anak buat jadi pengontrol juga. Atau malah sebaliknya, jadi penurut banget gak berani ngomong. Dan kalau anak ngerasa kalah terus, itu bisa numbuhin rasa malu yang, wah dalam. Yang bisa jadi marah ke dalam, depresi, atau malah marah keluar jadi antisosial gitu. Oke, jadi langkah pertamanya keluar dulu dari mindset menang kalah itu. Terus apa? Gimana kita respons sinyal nggak nyaman tadi? Kalau tujuannya bukan buat menang. Yaitu dengan mencoba memahami pesannya, apa sih yang mungkin lagi dibutuhin anak pas itu. Coba deh kita ambil contoh perilaku yang sering bikin pusing. Tantrum. Perry nekenin banget. Anak itu nggak nikmatin tantrum loh. Itu tuh ledakan perasaan frustrasi, marah, kecewa, sedih yang nggak bisa mereka kontrol. Tugas kita bukan ngehukum ledakan itu, tapi coba ngerti apa penyebabnya dan ya nemenin mereka ngelewatinnya. Nemenin ya, bukan diabaikan atau malah ikut marah gitu. Nah, idealnya gitu. Tetap tenang sebisa mungkin ya. Terus validasi perasaannya. Validasi itu artinya kita ngakuin, kita nerima perasaan anak tanpa harus setuju sama perilakunya lo ya. Cukup bilang aja, kamu marah banget ya rasanya. Atau, kamu kecewa ya mainannya rusak. Nah, ini bantu anak belajar nyambungin perasaan yang campur adik itu sama kata-kata. Nanti kalau udah reda badainya, baru deh kita bisa ngobrol soal cara lain buat ngungkapin perasaan itu. Ini berlaku juga buat rengekan atau sikap ini yang suka bikin kita, aduh risih gitu. Tentu, itu juga pesan rengekan itu bisa jadi sinyal, aku ngerasa nggak didengerin nih. Clinginess itu bisa artinya, aku lagi ngerasa nggak aman, atau aku butuh nyambung sama kamu sekarang. Emang capek sih, tapi nyoba ngelihatnya sebagai permintaan, walaupun caranya kurang pas, itu bakal ngubah respons kita. Dari jengkel jadi, ya lebih empati lah. Kadang, akar masalahnya bisa lebih dalam lagi. Kayak di kasusnya Bella sama anaknya, Felix, yang clingy banget itu. Oh iya kasus itu. Menarik banget ya. Ternyata ada trauma masa lalu Felix yang belum beres, yang bahkan ibunya sendiri nggak sadar dampaknya. Bener. Dan yang lebih penting lagi nih, si Bella sendiri ternyata juga nahan perasaannya terkait trauma itu. Nah, pas Bella akhirnya bisa ngolah rasa takut dan sedihnya sendiri, baru deh dia bisa nyambung sama kebutuhan Felix dan ngeresponsnya lebih baik. Ini ngebawa kita ke poin penting kedua. Perilaku anak itu seringnya tercipta bersama atau Hmm. co-created.
Maksudnya co-created gimana tuh? Artinya, perilaku anak itu nggak muncul gitu aja dari dalam diri anak doang, tapi hasil interaksi dinamis antara si anak, situasi, dan ya kita, orang tuanya. Gimana kita bersikap, gimana kondisi emosi kita saat itu ngaruh banget. Perry ngingetin, kita itu model peran utama. Anak niru apa yang kita lakukan, bukan cuma apa yang kita omongin. Contohnya kayak kasus Gina yang jemput Awife telat dari penitipan itu ya? Persis, perilaku nakal si Awif itu bukan ujuk-ujuk muncul. Itu respons dari banyak hal. Rutinitasnya keganggu, ibunya datang telat, ibunya kelihatan stres, buru-buru. Si Gina sendiri lagi stres, khawatir, energinya habis. Nah, perilaku Awif itu kayak cermin dari ketidaknyamanan di interaksi itu. Ini bukan soal nyalahin Gina ya, tapi nyadar aja kalau ada hubungan dua arah. Reaksi kita sendiri juga sering kepicu sama warisan pengasuhan kita, pengalaman masa kecil kita yang belum selesai gitu. Wah, jadi ngenalin pemicu internal kita sendiri. Kenapa ya saya gampang marah kalau anak ini, kenapa saya cemas kalau gitu-gitu? Jadi penting juga dong. Penting banget, karena kalau kita nggak sadar sama bagasi emosi kita sendiri, kita bakal lebih gampang bereaksi otomatis dan mungkin ya kurang pas ke perilaku anak. Menalin pola reaksi kita itu langkah awal biar bisa ngerespons lebih sadar dan nggak kejebak siklus menang kalah atau pola warisan yang nggak sehat. Oke. Jadi, perilaku itu komunikasi. Dan seringnya co-created. Kalau kita udah mulai bisa ngelihatnya kayak gitu, terus gimana sebaiknya kita ngerespons dan ngebimbing anak ke arah perilaku yang lebih nyaman? Nah, di sini nih, Perry ngusulin pendekatan kolaboratif. Ini jadi alternatif dari yang otoriter, kontrol penuh orang tua, atau yang permisif, serba boleh. Kolaboratif itu artinya kita kerja bareng anak buat nyari solusi. Ini nyambung banget sama pengembangan 4 keterampilan kunci yang dibutuhin semua orang biar bisa berperilaku baik secara sosial. 4 keterampilan kunci, itu yang toleransi sama frustrasi, fleksibilitas, pemecahan masalah, sama empati itu kan? Tepat sekali. Keterampilan ini nggak otomatis ada loh, tapi perlu dipelajari, dilatih. Perilaku nggak nyaman itu sering muncul karena anak belum nguasain salah satu atau lebih dari ini. Nah, pendekatan kolaboratif ini bantu melatih keterampilan ini secara langsung. Gimana tuh cara kerjanya pendekatan kolaboratif di praktek? Misalnya, kamar anak berantakan terus nih. Oke, langkah pertamanya definisiin masalahnya dari sudut pandang Anda. Pakai kata saya. Bukan, kamu jorok banget sih, tapi saya ngerasa nggak nyaman deh kalau kamar berantakan gini, jadi susah nyari barang. Terus, bantu anak ngenalin perasaannya soal masalah itu. Gimana perasaanmu lihat kamar ini? Atau, kamu ngerasa kewalahan ya harus ngerapiin sendirian? Abis itu, ajak brainstorming solusi bareng. Ada ide nggak gimana caranya biar kamar ini bisa rapi lagi? Mungkin kita bisa kerjain bareng. Terakhir, ya ditindaklanjuti solusi yang udah disepakati. Kedengarannya butuh sabar sama waktu lebih ya, daripada cuma nyuruh atau ngancem gitu aja. Cara komunikasi, negosiasi, mecahin masalah, keterampilan hidup yang penting kan? Dan ini nyambung sama prinsip Perry yang lain. Fokus sama apa yang berhasil saat ini, dan fleksibel. Kayak contohnya Gina yang nyuapin sambil nyanyi di karpet itu, atau orang tua yang milih tidur bareng anak kalau emang cuma itu caranya semua bisa istirahat malam itu. Betul, jangan terlalu kepaku sama ketakutan, wah apa ini bakal jadi kebiasaan buruk selamanya. Kebanyakan hal di anak itu kan fase ya. Kalau sesuatu berhasil sekarang buat menuhin kebutuhan anak, jadi makan, semua bisa tidur, ya lakuin aja. Nanti kalau cara itu udah nggak efektif lagi atau kebutuhannya berubah, baru deh cari solusi baru. Lagi-lagi ya secara kolaboratif kalau bisa. Fleksibilitas sama fokus ke realitas saat ini tuh ngurangin banyak stres yang nggak perlu loh. Dalam proses kolaborasi ini, netapin batasan atau boundaries juga penting kan ya? Gimana caranya netapin batasan tanpa jatuh lagi ke perangkap menang kalah tadi? Kuncinya ada di cara kita nyampainnya. Sama kayak pas definisiin masalah tadi, batasan itu sebaiknya disampaikan dengan cara mendefinisikan diri kita, bukan nge-label anak. Pakai pernyataan saya. Contohnya nih, daripada bilang, kamu nggak boleh mainin kunci mobil, mending bilang, saya nggak bisa biarin kamu main kunci mobil saya, soalnya saya khawatir kuncinya hilang atau rusak. Fokusnya kebutuhan atau perasaan kita. Jadi, saya butuh kamu pulang jam 10 malam karena saya khawatir itu lebih oke daripada kamu masih kekecilan buat keluyuran malam gitu ya. Dan ngasih label ke anak. Batasan yang efektif itu disampaikannya tenang, tegas, konsisten, dan ngejelasin posisi Anda. Hindari ancaman kosong juga. Kalau Anda netepin konsekuensi, misalnya, kalau kamu lempar mainan lagi, saya bakal ambil mainannya. Ya lakuin konsekuensi itu.
Mungkin bakal ada protes atau tantrum, ya nggak apa-apa. Validasi aja perasaannya. Saya tahu kamu marah sedih mainannya diambil, tapi tetap pertahanin batasannya, tapi saya nggak bisa biarin kamu lempar-lempar barang. Ini kan sekaligus ngelatih toleransi sama frustasi. Ini juga bagian dari proses rupture and repair yang disebut Perry itu. Kerusakan dan perbaikan dalam hubungan. Tepat sekali. Konflik sama salah paham itu ya nggak mungkin dihindari lah dalam hubungan manapun. Yang penting itu bukan kesempurnaan tanpa konflik, tapi kemampuan buat memperbaiki hubungan setelah terjadi kerusakan atau rupture. Minta maaf kalau kita salah reaksi, ngejelasin posisi kita dengan tenang kalau emosi udah reda, dengerin sudut pandang anak, itu semua bagian dari repair. Kemauan buat memperbaiki inilah yang ngebangun hubungan yang kuat dan aman buat jangka panjang. Satu lagi nih, area yang sering jadi sumber konflik. Soal jujur sama bohong. Gimana kita ngertiin ini dari sudut pandang perilaku adalah komunikasi? Nah, ini ada dua sisi ya. Pertama, bahaya kalau orang tua yang bohong termasuk nyembunyiin hal penting gitu. Perry kan kasih contoh kasus Mr. and Mrs. X yang nyembunyiin status ayah tiri dari anaknya si A. Perilaku A yang sulit itu ternyata caranya dia ngomong soal rasa nggak beres yang dia rasain di keluarga. Rahasia dan ketidakjujuran orang tua itu bikin suasana nggak aman dan bisa numpulin intuisi anak. Penting buat jujur ke anak, sesuai umurnya ya, soal hal sulit sekalipun. Terus gimana kalau anaknya yang bohong? Perry ngingetin nih, semua anak bakal nyoba bohong. Jangan anggap itu akhir dunia atau dosa terbesar. Malah, bohong itu tanda perkembangan kognitif loh. Anak udah bisa ngebayangin realitas lain dan mikirin apa yang ada di pikiran orang lain. Theory of mind itu. Alasan anak bohong juga macam-macam. Biar nggak dihukum, fantasi, nyenengin kita, atau kadang, nah ini menarik, buat nyampein kebenaran emosional yang susah diungkapin. Kayak si Flo yang bilang ikan masnya mati pas bibinya meninggal. Dia ngungkapin rasa kehilangan yang gede lewat cara itu. Jadi, respons kita kalau anak bohong sebaiknya gimana? Jangan langsung marah besar gitu. Sebaiknya sih enggak. Kayak eksperimennya Victoria Tawar yang dikutip Perry itu, hukuman keras malah bikin anak jadi pembohong yang lebih jago. Mending coba pahamin kenapa anak ngerasa perlu bohong. Apa karena takut dimarahin, ada tekanan, atau dia lagi nyoba nyampein sesuatu yang lain. Fokusnya ke ngebangun rasa aman, biar anak lebih nyaman ngomong jujur, sambil tetap ngajarin nilai kejujuran. Lagi-lagi, ini soal komunikasi dan hubungan. Ini berlaku juga ya pas anak udah mulai remaja atau dewasa? Komunikasi, kolaborasi, pahami pesan di balik perilaku. Prinsipnya sih sama aja, walau bentuknya mungkin berubah ya. Perilaku sulit remaja itu seringnya ekspresi pencarian identitas atau rasa nggak aman. Mereka butuh didengerin dan dipahamin, bukan dihakimi. Pendekatan kolaboratif tetap relevan buat negosiasi batasan atau nyelesain masalah. Dan bahkan pas anak udah dewasa pun, rupture and repair itu tetap penting. Hormati otonomi mereka, dengerin pendapat mereka, sambil tetap jujur soal perasaan kita sendiri. Refleksi diri kita sebagai orang tua, inget-inget gimana kita dulu pas seusia mereka, itu juga ngebantu banget loh. Baiklah, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bagian 6 bukunya Philippa Perry ini, pesan utamanya itu transformasi cara pandang ya. Betul. Pertama, lihat semua perilaku apalagi yang nantang sebagai bentuk komunikasi, sebuah upaya. Ya meskipun mungkin caranya agak aneh, buat nyampain kebutuhan atau perasaan. Kedua, sadari kalau perilaku itu seringnya co-created, dipengaruhi sama interaksi kita, kondisi emosi kita, bahkan masa lalu kita juga. Ketiga, geser fokusnya dari menang kalah jadi ke koneksi dan kolaborasi. Pakai pendekatan pemecahan masalah bareng-bareng. Keempat, ingat kalau tujuannya bukan cuma ngilangin perilaku buruk, tapi ngebantu anak dan diri kita juga sih, ngembangin keterampilan emosional dan sosial yang dibutuhin lewat proses validasi, netapin batasan yang sehat, dan yaitu tadi, rupture and repair. Jadi ini bukan soal jadi orang tua atau pribadi yang sempurna ya, tapi lebih ke kemauan buat memahami, nyambung, dan terus belajar buat memperbaiki hubungan. Persis, kesediaan buat nyoba lihat dari sudut pandang lain, dan ya mau memperbaiki kalau ada salah, itu kuncinya. Oke, sebagai penutup nih, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau perilaku, entah itu anak Anda, pasangan, rekan kerja, atau bahkan diri Anda sendiri, itu adalah sebuah pesan. Pesan apa ya yang selama ini mungkin kelewat atau salah Anda tafsirkan? Dan kira-kira kenapa ya pesan itu kok rasanya susah buat Anda dengar?
Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan ini bisa ngasih lensa baru ya buat memahami interaksi manusia di sekitar Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.